Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di IPM Jogja YouTube channel dan tentunya masih di program Para Pencari Celah. Tetaplah mencari celah, tetaplah mencari berkah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, masih bersama Ustadzah Abidah. Kita kayaknya perlu masih ngobrol banyak banget, Ustadzah, karena emang pertanyaan-pertanyaan netizen ini tidak terbendung. Banyak sekali gitu. Jadi celekutik banget. Iya, bener banget, celekutik banget. Jadi kayak kita emang harus bahas tuntas sampai selesai ke akar-akarnya. Tentunya di Para Pencari Celah. Iya, nggak salah. Oke, lanjut aja Ustadzah. Ini ada pertanyaan lagi Ustadzah yang akan kita bahas, harus kita bahas, dan Ustadzah mohon saya minta jawabannya ya. Oke. Langsung aja. Ustadzah, kalau sudah tahu sholat 23 dan 11 rakaat tarawih itu sama pahalanya, kenapa masih ada yang memilih 23 rakaat padahal ada yang lebih sedikit rakaatnya? Gimana? Ini pertanyaannya benar-benar menjebak ya. Iya. Dia ini sepertinya adalah pemuda yang benar-benar peduli akan ibadahnya. Masya Allah, Hanif. Betul sekali. Kenapa Ustadzah kok dia ini pemuda yang Masya Allah? Ya karena begini, kenapa dia harus mempeributkan masalah ibadah-ibadah sunnah, padahal banyak banget generasi muda muslim kita yang sholat fardunya aja masih nggak tahu kemana. Benar banget ya, mungkin ini memang yang Masya Allah, sholat 5 waktu, tidak pernah bolong, sholat duha, mengaji, kemudian qobliyah ba'diyah, Masya Allah, jalan terus. Pantas, jadi pertanyaan seperti ini itu ya wajar aja, bener banget. Semoga bukan karena kepo, tapi memang dia berasal dari kegelisahan dia sendiri. Karena memang dia ada pemuda yang hanif. Masya Allah. Iya, betul. Langsung aja ya. Iya, boleh. Tadi kan sempat ada intermezzo, kenapa harus memperdulikan seperti itu. Tapi kalau memang kita mau bahas hukumnya memang ada. Jadi masalah 20 rakaat, 11 rakaat itu bukan masalah sama-sama pahalanya, kenapa harus milih yang banyak gitu. Selama ada yang sulit kenapa harus selama ada yang mudah kenapa harus dipersulit gitu kan. Iya, benar-benar. Sebenarnya masalah jumlah rakaat ini itu adalah masalah kita memposisikan sumber hukum dalam Islam. Jadi yang mengatakan 23 rakaat itu adalah asar sahabat atau perkataannya sahabat. Dan yang mengatakan 11 rakaat itu adalah Aisyah, yang mana dia adalah istri Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perkataan sahabat itu bisa dijadikan landasan kita dalam melakukan ibadah? Dan mesti teman-teman di rumah juga udah pada hafal hadis Nabi yang bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Itu kata Nabi Muhammad, bukan kata saya, bukan kata mbaknya, ya kan? Nah, kalau sudah kita paham landasan utamanya begitu, berarti memang semuanya harus kita landaskan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah, ternyata qaul sahabah atau asar sahabah itu kalau dalam usul fiqh, dalam pemposisian sumber hukum, itu jumhur ulama, imam 4 mazhab fikih itu semuanya sepakat bahwa tidak bisa dijadikan landasan hukum. Begitu. Dan lebih kerennya lagi, setelah dilakukan penelitian, itu asar sahabah yang mengatakan bahwa sholat 23 rakaat itu ada lagi nih asar sahabah yang lain sama-sama dari Umar bin Khattab. Nah, itu dia bilang bahwa Umar itu pernah memerintahkan, namanya ada Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari, untuk jadi imam di sholat tarawih ketika itu, tapi jumlahnya 11 rakaat. Dan ini ternyata hadisnya asarnya malah sahih. Nah, ketika ada asar, satunya bilang 23, satunya bilang 11. Yang dipilih yang mana dong? Yang dipilih yang 11, karena ini sesuai dengan yang tadi bilang Aisyah, yang 11 hadis. Gitu. Jadi qaul sahabah tidak pernah bisa menyampingkan hadis Nabi yang sifatnya sharih atau jelas. Gitu. Jadi gitu Mbak Mas yang tanya dan mungkin yang penasaran, ini bukan masalah pahala atau nggak berpahala atau sama-sama pahala tapi beda rakaatnya, tapi ini masalah sumber hukum dalam kita melaksanakan ibadah sholat itu harus benar-benar dari Nabi dan jelas apa. Kalau Ustadzah ini
tim 11, tim Pastinya saya 11 ya, karena saya itu bukan tipe yang suka mempersulit diri. Oh yang benar. Ketika Allah sama Rasulullah aja mempermudah, kenapa saya mesti sulit-sulit? Benar sekali, karena juga kalau 11 rakaat sudah tidak fokus Ustazah. Kalau 23. Oh iya, Iya. kalau 23 Iya, maksud benar saya. banget. Kalau 11 rakaat masih middle lah ya, Masih santai. Masih bisa lah kita tuh fokus gitu ya, Iya, masih benar. yang pas aja gitu, tengah-tengah gitu. Emang ini namanya moderasi beragama, Oh, jadi iya. pas banget semua yang ditentukan sama Allah sama Oh Rasulullah. iya itu. benar banget. Kalau 23 rakaat sudah ngantuk. Iya benar, tapi sekali. ya itu lagi kalau misalnya kita melihat perbedaan nanti di sekeliling kita, Iya. jangan kemudian langsung kayak konfrontatif. Kamu nih, jangan nggak usah. Dengan lembut ya. Hadis tadi. Iya, Hanif seperti kayaknya yang nanya Iya. ini juga orang yang Mungkin satu hal yang pasti harus ditegaskan masalah 23 sama 11 ini. Kalau ada yang pasti, kenapa cari yang tidak pasti? benar sekali. Kalau ada yang pasti lebih mudah dan lebih menyenangkan. Tidak menghabiskan waktu kamu Tidak dan tidak menghabiskan capek waktu, hati. tidak capek hati, Benar banget. tetap maksimal. Iya. Kenapa harus yang tidak pasti? Sama kayak jodoh. Oh ya benar sekali. Agak sensitif. Sensitif, kalau yang itu. benar Ustazah, benar. Kamu sudah mendapatkan yang pasti? Masya Allah, kepastian ada milik Allah belum Ustazah? Ya sudah, Benar semoga sekali. Ustazah dan saya selalu sehat hatinya. Iya. Seperti yang nanya ini sebenarnya orang yang sangat hanif. Iya. Karena benar. sangat Masya Allah, ngalor kabar kamu. ngidul ya Iya. tadi ya. Iya. Nggak apa-apa, tapi insya Allah Biar terjawab lucu. ya. Iya biar lucu. Biar lucu. Ya benar banget. Tapi insya Allah terjawab ya, semoga ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman. Jadi bukan pahalanya ya saudara ya, Iya. tapi ya sumbernya. Sumber tadi harus jelas. Bener banget. Terus yang paling saya highlight kalau ada yang lebih pasti dan lebih mudah dan lebih menyenangkan, tidak haruslah itu yang tidak pasti tinggalkan saja. Seperti hadis yang tidak pasti itu ya 23 rakaat itu Iya, tadi ya. betul. Benar banget teman-teman. Semoga menjawab. Terima kasih Ustazah Sama-sama. sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemuda pencari celah yang Iya. emang aneh-aneh ya kalau dilihat-lihat itu, tapi emang out of the box banget ya gitu. Tapi terima kasih sekali lagi ya Ustazah ya. Siap. Ya teman-teman, tetap stay tune di para pencari celah. Like, comment, and subscribe. Dan kalau teman-teman masih ada punya pertanyaan-pertanyaan, boleh banget komen-komen di YouTube kita. Insya Allah akan kita jawab-jawab juga. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.